Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berbicara, bule Rusia jadi WNI bernikah dengan orang Indonesia. Katanya bukan semua bule itu miliarder. Wow. Ya guys, betul gak begitu? Asli di sini reaksi santai, Malaysia ke Indo kita bersaudara. Subscribe sekarang jangan tunggu. Asli Studio hiburan untukmu. Halo semuanya, hari ini aku mau buat video sedikit cerita sama jawab pertanyaan yang banyak sekali. Aku selalu baca komen kalian, terus masih banyak orang yang belum paham soal aku. Aku sih kenapa bisa tinggal di sini, di rumah mertua, sama suami aku, kenapa kok bisa? Ya hari ini aku buat video untuk jawab semuanya. Itu Flat lagi lihat ini ya, album pernikahan kita. Ya, ada album pernikahan. Wow. Untuk video aku biasanya pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ngomong sama Flat. Tapi kalau nggak Indonesia video, dan Jawa itu ya, aku campur. Omong bahasa Rusia. Oh, ini orang Rusia. Oke. 70% omong bahasa Rusia. Kalau lainnya ya Jawa. Gitu. Ini mau ganggu ini. Pertama, kenapa aku bisa nyasar di sini? Banyak komen bilang, kok boleh kok nyasar tekan Jawa ki piye? Ya pokoknya bukan aku yang nyasar, tapi aku ikut ibu saya. Aku dulu ya lahir aku di Rusia, tapi ibuku cerai sama bapak saya Rusia dan ketemu orang Indonesia, Pak Santoso, dan pindah ke Indonesia, ke Jawa, ke desa Jawa. Oh gitu ceritanya. Terus aku sebagai anaknya, aku ikut karena aku kan masih umurnya 8 tahun mungkin pas ibu cerai, ketemu sama bapak Santoso. Terus aku ikut, tapi aku pas kecil gak betah di Indonesia. Terus aku pulang ke Rusia, ikut bapak saya sampai umur berapa ya? Sampai kelas 3 sampai kelas 4 aku di Rusia tinggal sama bapak. Tapi bapak saya itu pelayar, kerja di kapal, dan dia nggak bisa selalu ngomong saya kan, kalau tinggal ya nggak boleh, masih anak. Terus dia suruh aku pergi ke Indonesia lagi, tinggal sama ibu aku lagi, karena kalau bapak nggak kerja ya nggak ada duit. Terus aku pergi ke Indonesia lagi. Terus aku di sini kelas 5, kelas 6, kelas 7 sampai SMP kelas 1 aku belajar di sini. Tapi aku pergi ke Rusia lagi karena di sekolah itu banyak yang bully aku karena aku bule sendirian di sekolah biasa SD. Kasian ya guys, kena bully. Aku selalu dibully ya. Katanya, ih kamu tuh bule sih, nggak usah ikut main, nggak usah ikut apa-apa gitu karena kamu bule. Aku sendirian terus, nggak punya temen, nggak ada orang yang mau berteman sama saya. Cuma ada orang yang mungkin mau minta uang atau minta apa-apa gitu. Pikir kalau bule itu semua kaya, semua miliarder, duitnya oke, rantai entek pokoknya. Tapi enggak ya, enggak semua bule itu kaya. Ada bule yang miskin, ada yang bule biasa seperti biasa di desa. Enggak semua itu kaya.
Kalau lagi tinggal di Jawa ya mana mungkin kaya, karena bisa aku punya duit tenan miliarder, aku gak habis-habis duitnya. Ya aku mungkin mau tinggal di Bali atau di mana gitu mewah-mewah, tapi kan ini rumahnya biasa, ini nggak mewah-mewah. Terus kalau sudah kelas SMP 1 aku pergi ke Rusia lagi dan belajar sampai SMA di sana. Aku akhiri sekolah di sana dan bapak saya meninggal pas aku umurnya baru mau 17. Pas aku umurnya 17, bapak saya meninggal. Oh, Karena sakit ceritanya jantung sedih ya? dan aku ditinggalkan sendiri di sana. Ya aku gimana ya? Ya perasaannya sakit banget. Terus ibu saya jadi tahu kalau bapak saya meninggal. Terus langsung suruh aku ke sini, suruh nenek saya antar ke Indonesia lagi karena aku nggak bisa tinggal sendirian di sana. Ya nenek saya juga udah tua, udah banyak penyakit juga, nggak bisa ngomong sama saya, nggak bisa ngurus. Terus aku dibawa ke sini lagi. Nah ini kita masuk ke pertanyaan kedua. Kenapa bisa ketemu sama suami, apa kenapa milih suami saya? Mas Arifin. Ya kita kan sekampung, tinggal sekampung. Oh, Tapi dia sekampung ya sama lebih Mas Arifin. tua Oke. dari aku, mungkin dia 6 tahun lebih. Terus aku selalu tahu kalau Arifin itu ada di desa kita. Tapi aku ya dijodohkan. Bapak Santoso punya teman. Nah itu temannya punya istri. Istri itu punya adik. Okay. Adiknya itu suami saya sekarang. Tapi dulu belum ya. Teman itu bilang kalau Arifin itu masih nggak punya istri. Mungkin Amelia mau jodohkan, jadikan suami atau gimana. Ya ibu saya juga bilang sama aku kalau kamu mau ya nggak apa-apa, kamu menikah aja sama dia. Kalau kamu mau punya keluarga, mau punya suami, ya aku jadi mau ya, aku setuju. Terus kita menikah, tapi belum kenal banget ya, soalnya dijodohkan. Bilang itu orangnya baik, sama bapak saya. Itu orangnya kerja keras, nggak malas. Nah ini terus tempat ini lah kose. Oh ini gambar nikahnya. Mau lihat itu di video, mau lihat ini kayak gini. Wah. Jadi kayak gini ya. Mungkin besok kapan-kapan aku memperlihatkan semua fotonya. Oke guys. Terus keren. Menikah dan aku hamil, ada 2 anak sekarang. Ya jaraknya, ada pertanyaan juga, kok jaraknya masih kecil banget. Ya itu keinginan suami saya ya. Katanya mau punya anak cewek, tapi lahirnya cowok semua. Ya gitu. Kalau masih pengen sesuatu ya Tuhan kita kasih apa rencananya ya, bukan keinginan kita semua. Betul. Nah, ini udah bangun Leo. Emang Leo anak udah 2 ya. Timbal aku. Ya nggak apa-apa ya. Ya Leo masih berapa? 5, udah mau 5 bulan kalau tanggal 2. Bule Rusia guys, dia meninggalkan tanah airnya, meninggalkan Rusia, memilih untuk menjadi WNI karena cinta bangetnya kepada Indonesia guys. Di awal kehidupannya yang pada saya sangat menyedihkan, diawali dengan perceraian ibu bapaknya.
akhirnya ibunya telah bertemu dengan orang Indonesia di Rusia yang bernama Bapak Santoso. Akhirnya mereka berhijrah ke Indonesia. Ketika umurnya 8 tahun waktu itu, dia ikut dengan ibunya meninggalkan bapaknya ke Indonesia. Mereka menetap di Indonesia, dan bule ini setelah mula tumbuh dewasa, dia kembali ke Rusia untuk belajar hingga dia lulus SMA, kembali semula ke Indonesia, kembali lagi ke Rusia. Dipendekkan cerita, setelah ayahnya meninggal dunia, dijaga oleh neneknya. Neneknya enggak bisa menjaganya karena neneknya juga sakit. Jadi dia mengambil peluang untuk kembali ke Indonesia di tempat ibunya. Dan keluarga bapak tirinya menjodohkan dia dengan orang Indonesia yang bernama Mas Arifin, guys. Itu sedikit sebanyak sinopsis daripada kisah kehidupan bule Rusia ini. Menurut saya kehidupannya menyayat hati. Waktu pengalamannya berada di Indonesia, katanya dia ini bule bersekolah di Indonesia, dia nggak ada kawannya karena katanya bule nggak boleh berteman. Tapi itu sewaktu zaman kanak-kanak, guys. Mungkin ada sedikit perbedaannya. Tapi kalau sudah tumbuh dewasa, sudah besar, guys, orang Indonesia itu begitu welcoming, begitu menghormati. Apatah lagi kalau warna rambutnya, warna kulitnya beda dengan orang Indonesia, mereka pasti akan berikan layanan yang terbaik, guys. Itu sedikit pengalaman yang saya sendiri lalui ketika saya berada di Indonesia. Kalau saya ini orang Malaysia, guys, orang Malaysia ke Indonesia muka lebih kurang sama, nggak ada bedanya, guys. Cuma apabila kita berbicara ngomongnya, ada perbedaan berlaku di situ. Jadi kita boleh mengetahui bahwa ini orang Malaysia, ini orang Indonesia, ini orang Brunei, ini orang Singapura, ini orang Thailand. Namun rupa lebih kurang sama, tapi apabila buka mulut berbicara, perbedaan itu berlaku. Namun jangan risau, jangan takut, orang Indonesia itu baik-baik kok. Haha, itu banyak pandangan daripada Radio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye. Channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Rasli Studio.